Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Aduh, Mas Brum pagi-pagi udah ceria banget nyanyi-nyanyi. Kenapa, Thomas? Ceria Seneng apanya sih, banget. Itu nyanyi-nyanyi. Lagi seneng ya? Sakit gigi. Hah? Aduh. Sakit gigi. Aku pikir tuh lagi selfie sambil gini-gini pipi ya kan? Selfie. Sakit gigi kenapa? Kok bisa? Makan yang manis-manis, Ti. Kok bisa? Ih, gak pernah gosok gigi kali ya? Gosok gigi, enak aja. Gosok gigi berapa kali emang? 8 kali sehari. Kasian gosok giginya itu. Kenapa? Digosok terus sampai 8 kali. Ini gara-gara makan manis, tahu, Ti. Makan manis? Iya, sakit gigi. Ketemu kamu lebih manis, jadi sakit hati. Aduh. Itu si Bruno kenapa tuh? Hai. Lagi sakit gigi ternyata, Dok. Aduh, pantesan aku lihat kok dari kejauhan bengkak banget ya. Sakit gigi, Dok. Gigi sakit, Dok. Gigi sakit, Dok. Bengkaknya tapi kok kayaknya bukan yang di sini tapi seluruh kanan dan kiri. Gigi, Dok. Tapi kamu mungkin nggak rajin sikat gigi. Baru berapa tahun sekali kamu sikat gigi? Berapa tahun sekali? Emang lebaran, Dok? Iya, maksudnya pasti nggak rajin sikat gigi. Biasanya tuh apa ada gigi berlubang? Nah, itu gigi berlubang. Bau-baunya kok, aduh, Kenapa? nggak enak kayak baunya. Bau-bau kurang uang. Makanya, dompet juga berlubang makanya. Oh bener. Nah, kebetulan nih pagi hari ini tuh kita kedatangan narasumber tuh 2 orang. Nanti kalian tanya dia seputar gigi ya. Oh, dokter gigi ya, Dok? Iya, dokter tuh, gigi. Pas tuh, Cantik kali tanya-tanya tuh. Nah, kita nanyanya ke dokter apa ke giginya? Ke gigi boleh, Ke giginya ke boleh? dokternya pastinya. Oh, gitu. Oke. Jadi apapun seputar gigi tanya mau Siap, siap, Dok. gimanain penyebabnya apa seputar Oke, gigi. oke, Bu ya. Dokter. Oke. Kita sapa dulu ya pemirsa ya. Dulu. Aduh. Oke, selamat pagi para pemirsa di rumah. Kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Nah, pada pagi hari ini, Dok, kita tuh tadi sudah sesuai dengan Bruno katanya kesakitan giginya nih. Itu berarti ada lubang nih. Ya, dan kok bisa sama persis ya dengan tema kita hari ini ya pemirsa di rumah. Kita akan bahas mengenai benarkah gigi berlubang bisa menyebabkan penyakit jantung. Tuh. Nyambung ya ternyata. Iya, lubang di sini tapi yang sakit di bagian hati. dada. Lubang gigi bisa menyebabkan lubang di hati. Iya, ternyata. menarik sekali juga pemirsa di rumah nanti bisa berinteraksi ya dengan kita mengirimkan pertanyaan ke Instagram kita di @halodokter_tvri. Tuh, hari ini kita kedatangan 2 narasumber nih, Dok. Baik. Sebutin dong. Yang pertama tuh ya namanya Dr. Bobi Sounder, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Ini kita tanya ya apa sih FIHA itu ya? Penasaran jadinya. Dan yang kedua dokter gigi juga, cantik nih dokternya. Aduh, saya boleh Margaret. minta nomor HP-nya nggak ini? Pasti boleh dong. Dokter gigi Margaret Teresia Situmorang. Wah, 2 dokter ini kita akan bahas nanti ya pemirsa. Anda juga tetap ingat, jangan lupa kita akan kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asyik. Oke, selamat pagi para pemirsa di rumah. Kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, berkaitan dengan topik yang tadi udah dibahas nih, Ya. lubang di gigi ternyata bisa jadi lubang di hati juga nih. Tuh, Lubang di topiknya. hati dan di jantung Di pastinya. jantung, ya. Nah pemirsa seperti biasa Anda juga tetap bisa mengirimkan pertanyaan kami di Instagram kami di @halodokter_tvri. Pastinya dengan narasumber yang pastinya seorang yang pasti kompeten banget nih. Pemirsa di rumah juga bisa tanya apa sih sebenarnya kelainan-kelainan yang disebabkan oleh penyakit gigi ini juga bisa. Dan seperti biasa tuh anak 2 itu pada kemana ya? Kok nggak ada kabar beritanya? Nah tuh pada datang tuh. Tuh, Ini ada kakak Ti. aku yang dateng. Oh, kakak kandung nih ceritanya. Uti tuh kakaknya gonta-ganti deh. Yang ini kakak saya ternyata dokter juga. Oh, baiklah. Dokter, silakan. Dokter siapa nih? Ini dokter Margarita ya? Iya. Dokter Margarita silakan duduk. Adek tinggal dulu ya kak ya. Titip ya. Iya, siap, Adek. dadah. Makasih ya, Dek. Oke, dokter Margarita terima kasih sekali ya sudah bisa hadir di studio kita pada pagi hari ini. Nah, membahas masalah gigi nih, Dok ya. Ada dentisnya. Dok, cerita sih Dok sebenarnya sebelum kita membahas gigi ini seperti apa strukturnya, mungkin susunannya seperti apa yang normalnya. Sebenarnya kenapa sih jalannya si gigi ini bisa ke jantung gitu loh. Penyebabnya itu apa? Kita tahu pasti giginya terinfeksi. Bagaimana korelasinya antara gigi yang berlubang, jantung yang terkena? Silakan Nyambung dokter. nih. Sebenarnya
awal mulanya itu dari gigi berlubang. Baik. Oke. Jadi kalau gigi kita sudah berlubang, itu biasanya udah ada infeksi di dalamnya. Iya. Jadi di dalam gigi kita itu kan ada pembuluh darah, Baik. ada saraf. Kemudian di dalamnya itu kalau sudah terinfeksi, dia bisa masuk ke dalam menuju jantung kita Baik. seperti itu. Jadi istilahnya dia mengikuti aliran darah ya. Betul. Si kuman itu turun ya. Betul. Jadi dari pembuluh darah ikut, dan kita tahu jantung itu pasti muter tuh Iya, semuanya betul. di situ, dan terjadi mungkin. Nah, mungkin ada slide Dok biar bisa pemirsa di rumah lebih jelas lagi nih. Bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sih ceritanya sampai si gigi yang berlubang ini menyebabkan sakit jantung. Silakan dokter. Oke, baik. Nah, Keren ya. Anatomi gigi. Jadi ingat masih kuliah dulu nggak? Silakan dokter. Jadi awal mulanya itu kita belajar ininya dulu ya, gimana sih struktur gigi kita itu. Baik. Jadi yang terlihat di Permukaan nih, Dok, permukaan kalau kita senyum itu ada warna putih, yang terlihat itu mahkota. Baik. Mahkota gigi, kemudian yang kedua itu adalah leher gigi, yang terakhir itu adalah akar gigi. Root Nah, ya. iya betul. Bagian terluar dari akar gigi kita, bagian terluar dari gigi kita itu yang disebut dengan enamel. Iya. Enamel ini yang paling keras dari semua struktur gigi. Oke, paling luar ya. Paling luar Baik. sekali. Kemudian masuk ke yang kedua itu adalah dentin. Dentin ini warnanya kuning. Yang Masuk dentin lagi, ini nggak terlihat ya dok? tidak di dalam terlihat gigi di ini dalam pemirsa gigi. ya. Tapi baik. apabila dia berlubang, dia bisa terlihat kelihatan. warna kuning. Berarti dia Baik. sudah mencapai dentin. Jadi sebenarnya tahan sebentar. Kalau lubang itu kejadiannya itu di enamelnya terbuka, dentinnya kelihatan. Itu Betul. ciri untuk gigi berlubang ya dok Iya, ya? ada Lanjut. tahapnya lagi nanti. Baik, apalagi nih dok? Nah, yang ketiga itu masuk lagi lebih dalam, itu pulpa. Pulpa. Di dalam pulpa inilah terdapat pembuluh darah dan saraf. Baik. Gitu. Kalau pemirsa di rumah lihat tuh ya, yang kayak garis-garis ya, bercabang-cabang, itu pembuluh darah dan sarafnya. Betul. Nanti aku mau tanya nih dok, apa yang terjadi kalau si gigi berlubang itu ya dokter ya? Iya, betul. Baik dokter, lanjut. Kemudian yang di sebelahnya itu ada gusi yang merah. Kemudian masuk lagi ke dalam itu ada yang ini disebut saluran akar. Baik. Kemudian itu ada tulang, kemudian ada sementum. Semen ini adalah lapisan yang menyelimuti si akar gigi. Iya. Seperti itu. Baik, jadi bukan hanya semen di lantai, tapi di gigi pun ada semen nih pastinya. Iya. Oke dokter, nerve dan blood vessels, ini mungkin bisa dijelaskan korelasinya dari nyambung si... sampai bawah ya dok Iya, ya. jadi Iya, dia betul. kalau kita lihat nih pemirsa juga bisa melihat ya mungkin dari pulp cavity-nya ya, dari Iya, pulpa betul, tadi, dari dia pulpa turun tadi. ke bawah sampai nerve and blood vessel, jadi artinya sampai ke pembuluh darahnya. Pembuluh darah. Nah si pembuluh darah ini kah dok yang membawa kuman-kuman itu bagaimana? Betul. Baik. Jadi si pembuluh darah dan saraf ini dia yang membawa si kuman tadi kalau dia sudah terinfeksi seperti itu. Oke, baik, apalagi nih dok? Nah, penyebab gigi berlubang itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Substrat, agent, dan Ya. host, dan diiringi dengan waktu. Baik. Jadi substrat ini itu adalah sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Agent ini adalah mikroorganisme, host ini adalah gigi dan saliva kita. Ya. Seperti itu. Nah, awal mulanya itu sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita Ya. itu dimakan oleh bakteri. Jadi di dalam mulut kita ini kan banyak sekali bakteri. Oh sebenarnya udah ada ya dok? yang bakteri Sudah ini? ada. Jadi bakteri yang berperan itu adalah bakteri Streptococcus mutans. Baik, jadi Kemudian- tubuh kita itu kan ada 2 bakteri pemirsa. Baik, Satu ya. bakteri yang baik, satu bakteri yang jahat. Nah si bakteri ini bagaimana ceritanya dokter sampai bisa masuk mungkin dari makanan ya dok ya? Iya, betul. Oke. Jadi sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita itu Iya. dimakan oleh si bakteri yang memang sudah ada di dalam mulut kita. Baik. Kemudian dia menghasilkan asam yang disebut dengan asam laktat. Nah, asam ini apabila terlalu lama di dalam mulut kita tidak dibersihkan, dia menempel di dalam gigi terlalu lama, itu bisa menggerus permukaan yang paling luar. Tadi si dental enamel tadi. Enamel, iya di Enamel. dental enamel. Baik. Padahal enamel itu adalah lapisan terluar gigi kita yang paling kuat. Oke, dok, kalau melihat nih kurun waktunya si kuman tadi Sampai bisa masuk sampai ya? bisa masuk itu berapa lama ya sampai dia merusak bagian enamel gigi? Betul. Jadi untuk sampai dia bisa merusak itu butuh waktu sekitar 6 sampai 48 bulan. Itulah mengapa kita
wajib datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah ini pemirsa nih, kenapa dokter Margarita bilang 6 bulan sekali dokter Margarita ya harus datang ke dokter gigi. Artinya setiap paling minimal ya 6 bulan sekali. Jangan setahun sekali seperti si Pantesan nih, Bruno Dok, tuh. kalau aku lupa gosok gigi kok baunya agak asem ya. Kayaknya si Bruno tuh setahun 2 tahun yang lalu belum sikat gigi tuh. Nanti juga si Bruno tuh mau tanya nih dok, aku punya OB yang bermasalah juga dengan gigi. Baik dokter, kemudian lanjut nih, apakah perbedaan si healthy acid dan cavity tadi ada perbedaannya Dokter, nggak? stop dulu nih. Mungkin kita jeda dulu nih bagi para pemirsa Wah, di seru ya, rumah. aku sampai nggak mikir apa-apa mau tanya aja sampai lupa dia kita. Oke dokter Alvin. Tuh, bagi para pemirsa di rumah, kalau misalnya mau tanya bisa di @halo_dokter_tvri. Terus kemudian kita akan lanjut lagi nanti tetap di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ya, pemirsa TVRI kembali bersama kita semua di Halo Dokter karena sehat itu. asyik. Ya, kita masih membahas mengenai benarkah gigi berlubang bisa menyebabkan penyakit jantung. Anda di rumah juga bisa berinteraksi dengan kami di sini, bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke @halo_dokter_tvri di Instagram kita nih. Tinggal Ya, ketik pastinya. pertanyaan nanti kita bacakan. Ya, Dokter Margaret akan menjawab pertanyaan Anda. Dokter, tadi kita sempat terputus ya. Sebenarnya kalau pada pasien-pasien Gigi gigi berlubang. yang berlubang, kemudian korelasinya menjadi ke jantung, ini sebenarnya ada nggak kalau bukan hanya pencetusnya bukan dari makanan, tapi misalnya dari kelainan penyakit dan sebagainya. Nah mungkin bisa dilanjutkan lagi dokter. Oke, baik. Slide-nya yang tadi sempat terputus mungkin biar pemirsa lebih jelas lagi. Silakan, Apa yang bisa di-share? Silakan dokter. Baik, kita lanjutkan lagi Ini ya. kan dari makanan tadi kan Iya, dok ya, dari betul. makanan bisa masuk menyebabkan infeksi hingga bagian enamelnya akhirnya berlubang. Betul. Dan keluar semua terlihat bagian dalamnya. Akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Terus gimana ceritanya tuh kumannya? Awalnya itu tadi, jadi sebenarnya si bakteri itu tadi, ya, dia yang mengenai permukaan terluar gigi kita yaitu enamel. Oke. Nah, si enamel apabila si bakteri tadi sudah mencapai Di bagian di bagian enamelnya. enamelnya, di sini biasanya pasien gejalanya sih belum ada pada saat ini. Demam nggak ada ya? Belum tuh? Belum Kalau Sakit gitu. nggak ada juga. Sakit juga belum ada di karena sini. belum ke saraf ya Betul. kan? Baik-baik. Jadi di sini hanya sebatas yang kavitas kecil Baik, aja baik, seperti ya. itu. Kemudian yang selanjutnya apabila Ini terus udah menerus 6 bulan ya Iya, kira-kira. betul. Terus menerus dia akan sampai menuju dentin. Nah di sini biasanya pasien itu ada keluhan seperti ngilu dan merasakan rangsangan si Bruno. dingin. Baik, Setiap baik. makan sakit. Bilangnya giginya sensitif gitu ya dok ya? Bener nggak Betul. sih? Kemudian rangsangan seperti sensitif terhadap rangsangan dingin, panas, kemudian kadang-kadang tuh ada yang datang dengan keluhan, dok, gigi saya kalau kena angin sakit, ngilu. Itu biasanya sudah mencapai dentin. Nah, jadi kalau udah mulai ini belum ada demam, belum nyeri hebat, belum ya? Belum. Baru ngilu-ngilu aja, Ngilu-ngilu sakit aja. sedikit. Ini baru bagian dentin. Betul. Baik, lanjut dok. Nah, itu masih bisa dirawat gitu. Masih bisa langsung ditambal aja gitu. Nah, kalau Jadi- datangnya begini cepat lebih bagus Lebih ya dok? bagus Baik. gitu. Jadi tidak perlu sampai kunjungan yang berkala. Oke, jadi Seperti pemirsa di itu. rumah juga harus tahu nih, supaya ini tidak berakar membawa ke jantung penyakit tersebut, kuman tadi kalau misalnya pada sudah menjadi karies pada gigi, biasanya gejalanya cuma sedikit ngilu-ngilu ya dok ya? Ngilu-ngilu. Ngilu-ngilu pada gigi, lebih terasa sensitif, harus segera dibawa ke Harus dokter. segera. Jadi supaya nggak tuh kuman makin masuk ke dalam. Benar Lanjut sekali. dok, nah ini sudah si inflam, artinya sudah terjadi inflamasi ya? Betul, di Oke. sini tahapnya udah sampai inflamasi ke pulpa. Inflamasi itu berarti Gitu. peradangan hebat ya dok? Iya, betul. Di sini nyeri tajam, biasanya Oke. pasien datang dengan keluhan memang nyerinya hebat. Seperti Baik. sampai nggak bisa tidur. Kemudian dia Kadang udah minum obat tetap kayak tetap, sakit gitu ya dok iya, ya? betul. Baik. Kadang kita ngerasa, dok sebenarnya ini gigi saya sedikit aja kok berlubangnya kecil. Padahal dia nggak tahu di dalam itu udah sebesar apa gitu. Padahal
di dalamnya itu udah infeksi gitu. Baik, jadi pemirsa, lubang kecil belum berarti kerusakan di dalamnya itu juga kecil. Betul. Tapi kemungkinan adalah kalau lubang kecil, kalau kumannya di dalam memiliki efek destruktif yang sangat besar seperti ini, semua bisa kena ya. Dan nyeri hebat. Baik dok, terus apalagi nih kira-kira yang kita bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah? Kuman sudah masuk, dia sudah melakukan reaksi inflamasi tadi, nyeri, demam dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini tahap seperti ini pasien pasti datang ke dokternya seperti ini pasti, nih. Karena sudah nyeri begini. Betul. Diapain nih dok biasanya? Selanjutnya biasanya pasien itu akan mengalami kematian pulpa. Bisa juga. Jadi pasien datang sudah dalam keadaan tidak sakit. Oh, jadi sakit banget sampai tidak sakit. Betul, karena dia sudah berulang. Sebentar dok. Jadi masuk itu kuman, bikin lubang, terus enamelnya rusak, kemudian ngilu-ngilu, kemudian dia turun lagi ke bawah, nyeri hebat. Betul. Justru pada saat sampai biasanya pada minum obat analgesik mungkin iya, ya, betul. hilang nyerinya dan tidak karena tidak ada diobati pulpa. gitu Tidak kan. diobati. Nah, jadi lama-kelamaan kematian pulpa itu terjadi seperti itu, Nah dibiarkan kalau gitu. kematian pulpa ini berbahaya nggak sih dok? Nah, itu dia. Jadi setelah dia sampai mencapai infeksi pulpa, dia lama-kelamaan akan mengalami kematian pulpa. Kematian pulpa itu bisa menyebabkan abses. Abses itu biasanya bengkak di gusi kita gitu. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan bengkak di giginya dan ada fistul seperti jerawat kita gitu ya. Dia ada benjolan titik kecil gitu ya, benjolan. Dok, ya? Nah, dan itu kuning-kuning sepertinya ada pusnya ya dok Iya, ya? ada pus di situ dan rasanya asin gitu ya. Iya. Jadi rasanya. kadang-kadang ada yang suka keluar loh. Suka dicobain dulu. Kadang-kadang ada pasien, dok, ini mulut saya kayaknya ada yang keluar asin-asin gitu Dari kan. awalnya Padahal asam, bengkak tadi gitu. karena bakteri sekarang jadi asin nih. Dok. Iya, betul. Kalau si Bruno kayaknya langsung ditelan enak-enak tuh sepertinya. Oke, lanjut dokter. Jadi asinnya itu sebenarnya dari nanahnya seperti itu. Jadi setelah udah sampai di area sampai pus ini, abses ini. Nah ini kan dia sudah terinfeksi. Iya. Sementara di akar gigi kita itu kan berisi pembuluh darah dan saraf. Nah selanjutnya kan si gigi kita ini kan memang ada juga yang namanya sirkulasi di situ. Ada aliran nutrisi dan oksigen di situ. Jadi bertukar seperti itu. Jadi itulah kenapa pada saat gigi terinfeksi ada bakteri di situ, kemudian dia mengalir melalui pembuluh darah menuju jantung. Dan akhirnya bisa Seperti kemana-mana itu. juga jadinya. Iya ya, Dok? betul. Dia merusak jaringan sekitarnya seperti itu. Nih si kuman bisa kecil nggak kelihatan tapi sangat berbahaya ya pemirsa. Benar. Apalagi kalau ke jantung, kita tahu jantung merupakan memompa darah ke seluruh tubuh, bahayanya pasti banyak sekali. Betul. Dok, jadi masuk ke pembuluh darah, masuk ke sirkulasi darah, kemudian aliran nutrisi dan oksigennya juga terganggu, kemudian gigi terjadi infeksi dan akhirnya bakterinya mengalir melalui jantung. Betul. Nah, kita mau tahu ini si kuman udah sampai di jantung, ada gejalanya nggak dok? Nah, biasanya sih demam seperti itu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Dokter Saunders ya. Baik, jadi si bakteri tadi itu sudah masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, akibatnya peradangan pada jantung seperti itu. Baik. Seperti klep jantungnya kurang rapat. Kemudian ada peradangan pada dinding jantung sehingga fungsinya yang berkurang. Dan biasanya penyakit kenapa bisa sampai ke jantung itu, biasanya itu lebih beresiko pada penyakit jantung bawaan. Jadi kalau kita masih muda-muda, jadi kalau memang udah ada bawaan betul. jantung, tambah lagi dia kena infeksi, kumannya turun ke jantung lebih memperburuk keadaannya. Lebih memperburuk. Makanya lebih beresiko pada penyakit jantung bawaan pemirsa. Iya, betul. Ada Bruno Bro, tuh. Mas Bro, apaan? Saya bawa kembaran saya nih. Siapa tuh? Ariel Noah. Oh, Ariel Noah. Kalian luar biasa. Kesian banget kembarannya ya sebenarnya. Ariel Noah kan? Oke. Ini kembar tidak identik ya? Oh, identik. Tuh, dokternya ketawa deh. Dok, Iya, apa? saya punya pertanyaan boleh nggak? Iya, tadi udah dijawab sebagian tuh mengenai gigi nyut-nyutnya. Kalau udah menderita sakit banget tuh, udah kena bagian yang sarafnya ya dokter ya. Katanya sakit, tapi kalau sekarang bisa ngomong. Di depan dokter Margaret nggak sakit. iya. Baiklah. Ini saya punya karang tengah. Karang gigi. Apa jadi karang tengah? Makanya ya? aku bilang jangan setahun sekali ke dokter gigi. Jadi bikin karang tuh untung nggak Minimal pulau. 6 bulan sekali loh. Apa mau Nah tanya ini apa? kalau kita kena karang gigi ini bisa bikin apa nggak sih? Gigi hancur nggak sih?
Oh, kayak keropos gitu sebenarnya bisa. Saya ada lubang, ada karang. Nah, bedanya apa? Iya, kamu tungguin nanti dijawab sama dokternya Oke. nih, oke? Oke. Makasih ya. Biasa, Bu Nur denger di situ aja ya. Iya, denger Oh. situ aja. Baik. Terima kasih, Dok ya. Makasih ya Mas Bro. Oke, dokter kita sebentar kita ke dokter Saunders nih ya. Dokter spesialis penyakit jantung lagi, masih muda. Sudah spesialis jantung, waduh luar Bikin biasa. pasiennya deg-degan jadinya, Dok, Dok. aku mau tanya, FIHA di belakang itu apa? Spesialis jantung pembuluh darah FIHA. FIHA itu Pasti adalah nggak di sini ngambilnya ya? Fellowship of Indonesian Heart Association. Wah, ambil di mana tuh dok? Jadi saya dulu menamatkan spesialis jantungnya di Unhas di Makassar, kemudian Tapi fellownya? fellowshipnya dari pusat. Oh. Di organisasi profesi gitu. Iya. Wow, keren banget ya. Oke, dok, kita langsung tadi ya sempat dibahas mengenai sama dokter Margaret bahwa ada kuman masuk ke dalam gigi menyebabkan infeksi, kemudian radang, nyeri, bla bla, dan akhirnya turun tuh kuman sampai ke jantung dan menyebabkan endokarditis. Nah, sebenarnya kita mau tahu nih si kuman dari gigi yang menyebabkan endokarditis ada gejala-gejalanya nggak dok? Jadi sebenarnya ada predisposisinya dulu sebenarnya. Oke. Sebelum terjadi endokarditis tentu saja biasanya pasien-pasien yang memang udah ada kelainan Jantung bawaan ya? Jantung bawaan atau kelainan katup ataupun dia udah pernah mengganti katup ya dengan katup prostetik ya itu rentan terjadi endokarditis. Baik. Jadi sebenarnya dok kita bahas dulu nih. Ini memang orang ini ada kelainan jantung bawaan. Memang ada infeksi dari gigi, jadi itu sepertinya memperburuk keadaan jantungnya. Nah, sebenarnya endokarditis itu adalah sebenarnya apa dok? Apakah memang di bagian gigi yang mengalami infeksi di bagian endokardnya atau bagaimana dok? Jadi endokarditis, endokard dan itis ya sebenarnya kalau dari bahasa kedokterannya. Jadi endokard itu adalah lapisan bagian dalam dari jantung. Baik. Ya. Bagian dalam jantung itu di permukaannya dilapisi oleh endokard, kemudian itis itu adalah peradangan. Jadi peradangan pada lapisan bagian dalam jantung. Baik, mungkin dari dokter Margaret. Tadi Sebelum menjawab kita menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau si pasien dengan karang gigi tadi tuh, ya kan? Itu bagiannya sebenarnya kita dokter umum juga biasanya kita bisa lihat ya dok ya. Wah ini kelainannya pada gigi sudah ada karang gigi ini. Nah pada saat seperti ini nih pasien-pasien tuh kan kadang-kadang suka datang dengan keadaan terlambat. Nah mungkin ada slide lagi dok yang mungkin ada yang bisa dijelaskan kepada pemirsa. Apa sampai di sini saja? Mungkin ada slide Ada lagi yang lagi bisa sih. untuk tambahan ke pemirsa Silakan, sebelum Dok. dokter Saunders yang bagi-bagi slide kepada kita. Silakan Oke. dokter. Nah, jadi mencegah ini terjadi Iya. itu kita harus memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Baik. Jadi sebelum terjadi seperti itu kita harus satu membiasakan perilaku menjaga gigi dan mulut kita dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Ya, 2 baik. kali sehari itu pas kapan? Waktunya itu pagi setelah sarapan bukan sebelum. Karena sama aja Jadi, habis makan juga iya. udah kotor lagi. Jadi ini benerin lagi nih. Betul. Jadi kadang-kadang kita sikat gigi dulu baru sarapan. Iya, Salah. salah. Yang benar makan dulu terus sikat gigi ya. Iya, betul. Saya makan kadang-kadang sampai 2 kali. Sebelum makan sikat gigi, udah makan sikat gigi lagi. Dan itu biasanya sih kita kasih jarak sih 30 menit. Jadi Baik. setelah sarapan lebih baik 30 menit setelah sarapan seperti Iya. itu. Dan jangan lupa malam sebelum tidur seperti itu. Kenapa harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, dok? Karena fluoride itu baik buat gigi kita ya. Baik. Dia memperkuat struktur dari si gigi kita supaya nanti kalau misalnya ada bakteri, nah dia bisa lebih kuat kayak gitu menghadapi bakterinya gitu. Kebetulan dok, ini ada pertanyaan nih dari Instagram. Mungkin bisa sambil duduk dulu sebentar, Oke. dokter. Mungkin bisa, ya. Ini dokter Alvin Dari bisa membacakan. Siusim, aduh susah banget ini namanya. Kalau gigi bagian bawah yang sakit itu berpengaruh nggak ya dok sama jantung? Jadi maksudnya kan gigi kita kan tahu ini dok, ada yang atas, ada yang bawah. Nah kalau misalnya mengarah ke jantung tuh yang lebih besar tuh resikonya yang mana? Apakah lubangnya harus yang di gigi bawah atau lubangnya harus di gigi atas dok? Oke, jangan dijawab dulu ya dokter ya. Pemirsa kita akan kembali saat lagi, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asyik.
Ya, pemirsa TVRI kembali di sini di Halo Dokter karena sehat itu. Asyik. Ya, masih membahas mengenai benarkah gigi berlubang itu dapat bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, masih bersama Dokter Saunders di sini, spesialis penyakit jantung, dan Dokter Margaret ya. Seru banget menjawab masalah penyakit gigi, tapi korelasinya kepada jantung. Tadi sempat terputus nih pertanyaan dari pemirsa melalui Instagram, apa tuh? Dok, dari yang @siusimot. Nah, kalau gigi bagian atas dan bawah itu sebenarnya faktor resikonya lebih besar yang mana sih, Dok, untuk menyebabkan terjadinya penyakit jantung? Lubang yang di atas atau lubang di bawah, atau sama aja sebenarnya, Dok? Ini saya jawab ya. Silakan dokter. Sebenarnya sama aja, mau Oke. atas atau bawah, karena sirkulasinya tetap sama. Oh, tetap jadi Kan? satu. Tetap dia akan membawa pembuluh darah itu akan membawa ke jantung kan, Iya. seperti itu. Jadi sama aja, nggak ada yang membedakan antara rahang atas dengan rahang bawah. Iya, Gigi sama-sama atas pembuluh darahnya, sama-sama. sama-sama dialiri oleh kuman atas bawah, jadi mau Betul. atas lubang, bawah lubang sangat Sama. berpengaruh pada kesehatan jantung juga ya. Oke, Sama. dokter, mungkin Ibu Puji nih ada pertanyaan juga dari ke Instagram kita. Kalau gigi tinggal separuh nih dok, tapi yang separuh akarnya masih kuat, sebaliknya dicabut apa enggak nih dok katanya? Nah, itu sebenarnya kita harus lihat klinisnya ya. Tapi Diperiksa kalau dulu ya, dalam, Dok, ya? ya betul. Tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, dia giginya tinggal separuh, separuhnya itu masih dalam batas di atas gusi atau tidak, seperti itu. Baik. Kemudian kalau misalnya dia udah goyang, tapi ternyata dia udah nggak mampu lagi, ya sebaiknya sih dicabut gitu. Ya, Tapi baik. kalau misalnya masih kuat, bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar. Baik, Gitu. jadi buat Ibu Puji, jadi harus tetap ke dokter yang menentukan gigi ini bisa dipertahankan atau tidak, tetap dokter gigi. Iya. Ada ahlinya, dentist yang terdekat mungkin, atau kalau nggak ke dokter Margaret, nanti dicek. Nah, dokter seputar jantungnya sekarang, kita tadi sempat terputus. Mungkin dokter bisa share sedikit Oh, dong boleh, boleh. kepada pemirsa di rumah mengenai si jantungnya ini kok bisa gitu. Silakan dokter. Terkena akibat dari gigi yang berlubang. Ya, jadi gigi berlubang itu bisa menyebabkan penyakit jantung nggak? Iya. Ya. Seringkali pasien datang tanya ke saya, dok, saya mau ke dokter gigi. Oh iya silakan, saya bilang gitu kan. Tapi boleh nggak saya ke dokter gigi? Karena saya punya penyakit jantung. Gitu. Iya banyak yang bertanya begitu. Jawaban saya tentu saja boleh gitu, karena justru kalau giginya tidak terawat pasti akan mengakibatkan infeksi. Jadi fokus sebenarnya. Ya, oke. Wih, Ya, jantung selanjutnya nih. ini adalah Dokter jantung kasih slide keren. Ilustrasi Tapi dari- keriting saya dong. Mungkin saya cuma tahu tuh katup-katup jantung. Nah kalau yang di kanan tuh saya sudah keriting. Silakan dokter Oke. dijelaskan tuh Jadi ini bagaimana. ilustrasi dari jantung ya, Ya. dengan pembuluh darah besar. Ya. Jadi mungkin sekilas aja bahwa ini adalah ventricle, kemudian ini adalah atrium, Atrium. ya. Ini adalah ventricle kiri, kemudian ini ventricle kanan. Jangan kebalik bacanya. Ini Kalau pemirsa atrium. lihat di kanan itu bukan berarti kanan tapi kiri ya. Iya, betul. Baik. Jadi ini adalah mirrornya ya. Mirror, betul. Ya, jadi ya, ini atrium kanan dan ini atrium kiri. Kiri. Atrium kirinya nggak terlalu ini karena Terlihat ya, tertutup karena ya. tertutup. Di Baik. sini ya. Kemudian ini adalah dua ini adalah katup ya, yang menghubungkan antara ventricle dan atrium Atrium. ya. Jadi ada dua katup yang utama, yaitu katup mitral dan katup trikuspid ya. Kemudian yang tadi saya Keriting nggak tuh? sampaikan, Tuh katup lagi ada Saya- 3. Oke, dok, Ya. tahan sebentar. Pasti pemirsa juga udah pada keriting di rumah nih. Nah, si katup tadi itu kan ada gambar tuh seperti terinfeksi, dok. Iya. Yang merah-merah itu ya, Dok? Iya. Iya. Jadi sebenarnya kuman tadi menyebabkan endokarditis dan sebagainya itu dia ada dan sampai di katup ini. Iya, Nah, betul. kalau pada sampai di katup ini, sedang kita tahu jantung itu kan memompa darah. Iya. Apa orang yang nggak bisa nafas, apa dia pucat, apa dia mungkin jantungnya berdebar-debar, atau Malah juga nyeri demam, dada atau nyeri Betul. dada. Gimana nih gejalanya, dok? Pertanyaannya bagus karena yang dirasakan pasien pasti keluhannya ya. Iya. Dan jawabannya ada nanti di next slide. Aduh, Sabar, penasaran ya sabar, kita. sabar Baiklah dulu. dokter, silakan dokter. Oke, jadi ini sekilas saya mau gambarkan bahwa fokus infeksi itu sebenarnya bisa dari mana aja. Iya. Ya, nggak hanya dari gigi tetapi bisa juga dari kulit mungkin ya. Iya. Nah, Kalau atau kulit dari- misalnya seperti apa, dok? Misalnya kalau di kulit. Infeksi kulit yang tidak tertangani yang jadi sumber infeksi dari telinga juga bisa ya. Pokoknya semua infeksi sebenarnya bisa.
pada prinsipnya, ya. Apalagi pasien-pasien yang rentan, yang ada predisposisi faktor yang tadi saya bilang. Oke, jadi pemirsa ini satu lagi ilmu dari Dr. Saunders. Yang pertama, kalau merasa ada keluhan pada gigi, jangan anggap remeh. Karena gigi itu dapat menyebabkan turunnya kuman kemana-mana. Baik itu gigi, bukan hanya di gigi kata Dr. Saunders, tapi di bagian tubuh lain, infeksi dimanapun, di telinga, di kulit pun jangan dianggap remeh. Karena dia bisa masuk kumannya dan menyerang bagian jantung. Lanjut dok. Betul sekali ya. Kemudian jadi dari kuman yang tadi masuk, aliran darah ditambah dengan faktor predisposisi tadi ya. Kemudian ditambah dengan inflamasi atau peradangan, itu yang akan menyebabkan kumannya dan faktor-faktor peradangan itu menempel di area katup. Ya. Kenapa? Karena di sini turbulennya tinggi. Baik, Ya, karena pertukaran semua ya, darah dan turbulensi. semuanya. Baik, turbulensinya. Ya, Oke dokter. turbulensi itu akan mengakibatkan gesekan-gesekan sehingga lebih rentan di situ terjadi peradangan. Baik. Ya, kumannya menetap di situ dan dia mempengaruhi, ini katup itu kan buka nutup kayak pintu. Saya selalu sampaikan ke pasien bahwa katup itu ibarat pintu. Iya. Bukanya harus sempurna, nutupnya harus rapat. Betul. Ketika buka nutup membuka dan menutupnya tidak sempurna, yang paling celah ya, sering dok, ya? paling sering adalah terjadi regurgitasi. Regurgitasi itu katupnya pintunya nggak rapet gitu. Jadi ada yang bocor. Jadi orang biasa bilang katup bocor. Nah, Baik. itulah yang akhirnya menyebabkan nantinya menjadi penyakit jantung kronis. Oke. Gitu. Jadi mulai dari infeksi pada katup, Iya. kemudian regurgitasi tadi, akhirnya menjadi penyakit jantung kronik. Padahal masalahnya kecil sekali sepele lubang di gigi pada gigi. Aduh, saya harus cek gigi nih sepertinya. Baiklah, silakan dokter, lanjut. Kemudian, nah ini tadi endokarditis itu pada area katup yang rentan ya. Endokard dan itis tadi. Baik. Yang paling sering terkena adalah mitral dan aorta. Ya. Kenapa dok? Karena di situ tekanannya lebih tinggi. Ya, di Yang si bagian turbulen kiri. juga ya terjadi Betul ya. Katup mitral yang saya kotakin ini, kemudian katup aorta. Ini aorta ya, nggak terlalu kelihatan ya. Paling sering adalah mitral, kemudian aorta. Baik dok, lanjut. Oke, ini sekilas kalau di kedokteran patofisiologi, patogenesis dari penyakitnya. Agak berat dikit ya. Iya. Jadi Keriting kita, keriting. bakterial entry awalnya ya, baik dari mulut yaitu gigi, bisa gusi juga ya, bisa mukosa rongga mulut bisa. Baik. Kemudian infeksi kulit juga bisa, kemudian dari saluran cerna. Ya, karena ini kita anggap sebagai area yang paling luas di tubuh kita yang bisa jadi fokus infeksi. Baik. Ya. Pada akhirnya semua kan bertemu dengan pembuluh darah. Betul. Iya. Masuk ke sirkulasi. Baik, tadi Kemudian- sudah bacterial entry, jadi masuknya si bakteri nih ke dalam Betul. tubuh kita. Lanjut ke bacterial adherence to the MAGE, endothelium and microtrombi. Keren Oke. banget nih, apa sih microtrombinya ini apa nih dok? Jadi setelah bakteri itu masuk ke aliran darah, kemudian dia menempel ke endokard, Ya. endotel ya, ataupun dari lapisan pembuluh darah, itu akan muncul respon inflamasi atau peradangan tadi. Damage, jadi dia merusak ya? Betul, dia akan merusak dari endotel. Endotel itu adalah lapisan dari pembuluh darah Baik. ya. Kemudian akan terbentuk mikrotrombi. Mikrotrombi itu adalah ada bekuan-bekuan darah kecil ya. Trombus ya? Iya, Trombus, ya. oke. Mikro berarti dia sangat kecil. Yang seharusnya nggak ada ya dok? Seharusnya nggak ada, betul. ya. Baik dok, lanjut dok, seru nih ya. Kemudian ada bacterial proliferation, yaitu bakterinya jadi dia multiplikasi di situ ya. Jadi Berkembang biak apa dok? kemudian Dia ditambah dapat nutrisi dari darah mungkin ya? betul Jadi sekali. dia makin banyak. Baik. Ya, baik dari darah, dari glukosa dalam darah ya. Kemudian terjadi respon inflamasi lagi, yaitu ada makrofag. Makrofag itu sel imun kita ya. Jadi dia akan istilahnya dia akan memakan bakteri itu. Berbahaya sekali dok ya. Iya. Kalau reaksi imunitas tadi yang untuk menahan imun kita dimakan atau makrofagnya dimakan oleh si bakteri, jelas aja imunitas orang pasti turun. Iya, betul. Akhirnya mulai itu muncul Ya. gejala-gejala. Sebenarnya Baik. makrofag itu tugasnya baik baik. ya. Dia untuk istilahnya menghilangkan melenyapkan si bakteri itu. Tetapi jika responnya itu agak tidak terkontrol ya, itu akan membentuk yang tadi trombus tadi itu, dia akan menjadi gumpalan, merusak sel-sel di sekitarnya jadinya. Oke. Ya.
Merusak Oke. sel, terbentuk trombus, terus ngapain nih si kuman nih Yang dok? terakhir nih. Nah, yang terakhir ini adalah terjadi vegetasi. Jadi endokarditis itu ujungnya terbentuk suatu vegetasi. Vegetasi itu seperti seharusnya nggak ada ya, tumbuh di situ. Ya, Jadi kayak tumbuh jaringan baru dong. iya gitu. betul. Dia kayak tumbuh jaringan baru di sekitar katupnya. Takut banget ya, ada tumbuh jaringan baru. Padahal awalnya tadi lubang gigi yang kecil. Iya betul. Dan Terus dok, kalau misalnya kumannya sudah tumbuh jaringan baru, ini memberikan gejala nggak pada tahap ini? iya tentu. Ya, jadi gejalanya itu ada yang akut dan ada yang kronis. Akutnya seperti apa dok? Yang akut ada nanti di next slide ya. Mau saya bahas di sini atau? Boleh dok, langsung dok. Oke, jadi gejala akutnya paling sering demam pasti ya karena infeksi, demam kemudian disertai juga lemas ya, nyeri-nyeri badan itu Iya. udah pasti. Kemudian yang paling berat adalah sesak napas. Baik, dok. Ya. Ternyata kita sudah dapat juga ini pertanyaan. Nanti kita lanjut ya dok Oke, ya. Dokter boleh. silakan dulu Oh, iya. sebentar. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari pemirsa di rumah melalui Instagram kami. Mungkin bisa ditampilkan kepada Dokter Saundri dan mungkin Dokter Margaret bisa bantu untuk menjawab. Baik, yang pertama dari Jelitong. Jelitong bertanya nih, dok melenceng dikit dok katanya. Pertanyaannya benar nggak kalau gigi berlubang nggak bisa ngelahirin normal? Dia maksudnya berpikir kan infeksi Iya. tadi. Benar nih sebenarnya pernyataannya bagus banget. Silakan dijawab dok. Jadi maksudnya gini dok, giginya berlubang, kemudian korelasinya kuman kan masuk tadi ke jantung menyebabkan endokarditis. Nih kuman kan jalan lagi dari jantung memompa darah pasti ke organ-organ kandungan dan sebagainya. Nah pada saat kuman sudah sampai di organ kandungan, dia mungkin memberikan infeksi pada organ kandungan tersebut sehingga tidak bisa terjadi kehamilan dan tidak bisa mungkin nggak kalau bisa hamil, ngejan gitu. ya dan kalau hamil mungkin karena infeksi nggak bisa lahir normal, bisa seksio atau mungkin bisa terjadi abortus atau keguguran. Nah bagaimana dok? Pada saat sebelum kita lahiran itu Diperiksa dulu ya? diperiksa dulu gitu gigi Baik. kita itu harus dibersihin dulu seperti itu. Itu ada ininya sih waktunya. Oke, Jadi mungkin kayak Dr. Sanders ada mau tambahan? Ya boleh, walaupun ini agak di luar topik Iya, sedikit di luar ya. Jadi secara umum ya, Ya. sebelum pasien itu mau lahiran Ya. ataupun mau seksio, pasti ada pemeriksaan dulu semuanya. Dikonsultasikan dulu ya dok? Betul, diperiksa dulu darahnya, apakah ada tanda-tanda peningkatan leukosit, Betul. infeksi, ya. Jadi kalau gigi berlubang, apakah bisa lahiran normal? Patokannya sebenarnya bukan gigi berlubangnya, Betul. tetapi dari parameter infeksinya itu. Kumannya sudah sampaikah di sana? Betul, Apakah apakah- sudah menyerang organ-organ Betul. kandungannya ya? Baik. Apakah mengenai kena ke jantungnya juga atau enggak? Betul. Kalau enggak ada, ya bisa aja. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dari Isatia. Menanggapi stiker pertanyaan Anda, benar nggak sih dok kalau suka cabut gigi sendiri itu bisa menyebabkan kebutaan? Jadi kan kalau kita masih kecil tuh dok, Pakai benang nih, mama pakai saya benang suruh biasanya. goyang sendiri setiap hari, nanti bisa kecabut sendiri nggak perlu ke dokter gigi katanya kayak gitu. Nah ini benar nggak? Mungkin sedikit dokter menjawab dokter Margaret dan sebagian lagi nanti dokter Sonder tambahkan. Silakan. ini sering sekali ya. Sebenarnya sering banget ini datang pasien, benar nggak sih dok seperti itu. Padahal sebenarnya itu mitos-mitos belaka gitu. Oh, oke. Karena sebenarnya gigi kita itu nggak ada kaitannya ke saraf mata, sama Baik. sekali tidak ada. Ke bawah dia ya. Iya, jadi Baik. si gigi kita ini itu kaitannya justru ke saraf wajah, Wajah. ke saraf wajah kita. Itulah kenapa kadang dok ini saya bengkak, matanya bukan bengkak tapi wajahnya. Daerah pipi mungkin ya? Betul, daerah pipi. Aduh. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya ke mata. Jadi Baik. nggak ada yang namanya itu Kalau menyebabkan kebutaan. Kita suka lihat anak-anak tuh atau orang-orang di daerah pedesaan kan dokter gigi susah tuh, mereka Cabut cabut sendiri. sendiri atau tadi dokter Alvin bilang pakai benang gitu dicabut, itu boleh nggak dok? Ya itu sih nggak apa-apa sih. Itu aman sih, nggak apa-apa. Karena gimana sih zaman dahulu kita juga kan seperti itu, cabut pakai benang gitu kan. Yang penting Aman-aman aja ya. Iya, Yang sebenarnya penting tangan harus bersih. tangannya harus bersih, harus alkohol gitu. Alkohol dan sebagainya. Tutup pakai Oke. betadin seperti itu. Baik dokter Margaret, dokter Saunders, nanti kita lanjutkan Lanjut lagi ya. lagi. Pemirsa, menarik sekali membahas masalah gigi ini. Anda tetap boleh memberikan pertanyaan kepada kami di Instagram kami di @halodoktertvri. Sesaat lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asyik. Nah, selamat
Selamat pagi para pemirsa TVRI, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Nah, berkaitan dengan diskusi yang seru banget tadi nih, Dok. Ya. Mulai dari lubang gigi sampai ke lubang di Seru ya? jantung, terus kemudian bisa menyebabkan infeksi ternyata. Betul. Nah, Dokter Saunders mau menyampaikan materi lanjutannya tadi. Oke, Tentang tadi endokarditis kalau nggak si salah ya. endokarditis, terus sekarang sudah menyerang ke bagian yang lain. Lanjut dok, ini slide-slide-nya menarik nih. Silakan dokter. Oke, Oke. ini tadi udah. Ini udah selesai nih. Ya. Oke. Nah, Nah, ini ini pertanyaan gejalanya yang tadi ya. Tanda dan gejalanya apa gitu. Yang pertama, demam ya. Oke. Demamnya biasanya berapa dok suhunya? Biasanya di atas 38. Oke. Ya, bukan yang Ini tinggi ya, Dok ya? Iya, lumayan tinggi karena infeksinya kan pada jantung ya. Betul. Kemudian yang kedua, lemes. Ya, lemes itu saya rasa semua gejala infeksi pasti lemes ya. Betul. Kemudian ada bercak kemerahan pada tangan dan kaki. Wah, Tadi kenapa ya nih, Dok? pada kulit ya. Nah, sebentar ya. Jadi kayak gimana bercak kemerahannya? Kan banyak banget jenis-jenis bercak kemerahan itu. Nah, contohnya kayak gini. Ya, biasanya pada telapak tangan atau kaki. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena itu ada respon dari inflamasi tadi pada pembuluh darah yang tadi saya bahas di depan. Ya. Oke. Jadi nggak hanya terjadi inflamasinya di jantung, nggak. Baik. Bukan cuma itu. Dok, bercak kemerahannya yang namanya Osler node ini Nah, kan, ya betul. yang ini bedanya sama Janeway lesion, itu Ya. apa dok? Oke. Kalau si Osler node itu dia itu kan sepertinya ibu jari ya? Nggak hanya ibu jari. Di mana aja? Di mana Di aja? semua jari? Biasanya dia pada ujung-ujung jari. Ujung-ujung jari. Dan itu nggak besar dok ya, kecil ya? Iya. Wah kalau begini kita aja mungkin nggak bisa lihat apalagi Cek dulu, pemirsa cek di dulu, rumah bersih ya. nggak nih? Aduh itu serem. Oke, nah kalau terjadi si Osler node ini membedakannya dengan yang lain ada lebih spesifik lagi nggak dok? Nah, gejalanya? jadi kita membedakannya nggak bisa hanya satu item aja. Baik. Jadi ada kriterianya. Oke. Ya, Gimana itu dok? ada DUK kriteria namanya untuk endokarditis. Jadi demam, kemudian ada gangguan di jantung, kemudian ada fenomena vaskular pembuluh darah yang Ya. tadi ini, ada dua ini, kemudian ada sih nanti di next slide. Kemudian yang terakhir juga perlu kultur darah. Oke. Ya, kalau Diperiksa ya, iya. darahnya. Ya, USG jantung juga perlu ya untuk melihat ada nggak kelainan di jantungnya. Ternyata checklistnya banyak nih, Dok. Banyak. Untuk Ya. Baik, nih sekarang udah Osler node. Sekarang apa bedanya dengan si Janeway lesion? Apa Bagus. beda namanya, beda juga penyakitnya dok? Dia karena beda prosesnya dan lokasinya ya. Oke. Jadi kalau bagaimana cara bedakannya yang simple, Osler node itu kalau kita pegang dia ada Nggak hilang? Ada kayak polisi tidurnya gitu loh, Dok, ya maksudnya. benjolan dikit. ya, Oke, ada oke. permukaannya nggak Merah rata. tapi ada menonjol Iya. sedikit. Ya, Baik. permukaannya nggak rata, bentuknya irregular atau tidak teratur ya. Sedangkan Janeway itu rata dengan kulit. Oh, jadi cuma warnanya berubah Iya. merah ya, Dok. Baik. Gitu. Jadi kalau yang menonjol namanya Osler node dan Janeway itu dia rata dengan Iya. permukaan kulit. Lanjut dok. Oke, mudah lelah. Pasti Kenapa ya. bisa mudah lelah? Karena yang tadi ketika terjadi infeksi di jantung, kemudian jantungnya pasti jadi berdebar kencang ya. Jadi apa namanya? Jadi Sirkulasinya seperti terganggu iya ya, Dok, ya, sirkulasi terganggu, pasti suplai oksigennya juga terganggu. Ya. baik. Oke. Sesak napas. Kenapa bisa sesak napas? Karena terjadi yang tadi saya sebutkan bahwa di jantungnya terutama yang sebelah kiri tekanannya tinggi ya. Ketika terjadi regurgitasi, penumpukan cairan terjadi di paru, akhirnya berujung ke sesak napasnya. Paru-parunya keisi cairan. Ya. Baik. Kemudian bengkak pada tungkai. Oke ya. Nah, Itu contohnya. ini nih kita suka lihat nih ya pada orang-orang yang misalnya obesitas, suka nggak kedetek ya, Ya. karena mikir karena gemuk jadi kakinya bengkak. Iya. Nah, bagaimana menentukan sudah terlihat sih sebenarnya clue-nya dari Dokter Saunders bahwa bagaimana cara menentukan ini bengkaknya normally karena Atau berat bengkak badan karena yang meningkat, jantung ya, Dok? ya bengkak karena jantung. Ini tempelan telunjuknya di gimana ini dok, biar Nah. pemirsa lebih jelas lagi. Jadi biasanya yang umumnya terjadi adalah pitting edem. Ya, pitting edem itu ketika kita tekan dia baliknya lama gitu. Baik, ya. baik. Jadi seperti itu biasanya kita tekannya di tulang keringnya. Baik. Ya, di permukaan tulang keringnya kita tekan karena yang struktur yang keras di bawahnya kan tulang kering. Iya. Ya. Jadi kita tekan kalau dia ada
cekungan, itu biasanya pasti Piting edem. edem. Oke dokter. Oke. Mungkin pasti kita juga, aduh kalau mau nanya lagi nggak selesai-selesai Iya. nih. Mungkin karena waktunya nggak mungkin bisa dokter menjelaskan bersama Dokter Margaret memberikan kesimpulan kepada oke, pemirsa di rumah seputar penyakit jantung mungkin sebelumnya dokter Mencegahnya silakan. bagaimana, Iya, ya. mencegahnya seperti apa dan mungkin dari segi gigi apa yang harus dilakukan, dari segi jantung apa yang harus dilakukan. Dimulai dari Dokter Sanders dulu deh. Oke, jadi prinsipnya adalah kita tentu harus menjaga bahwa jangan sampai ada fokus infeksi, terutama ketika kita punya penyakit jantung sebelumnya. Iya. Ya, fokus infeksinya salah satunya adalah gigi. Ya, jadi ketika gigi kita ada yang bermasalah ya kita kontrol. Iya. Ada yang lubang ditambal, ada yang goyang dicabut. Ya, kemudian yang paling penting adalah kita harus kenali gejalanya yang saya udah sampaikan, demam, kemudian lemes, ada sesak napas, berdebar. Ya, ketika muncul semua itu kita harus curiga bahwa ada suatu penyakit sistemik bukan hanya gigi aja. Betul. Apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja harus ke dokter. Ke Segera dokter. konsultasi. Jadi jangan anggap remeh gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh Dokter Saunders tadi. Langsung Dokter Margaret. Dari segi giginya dok, bagaimana nih dok? Kalau dari segi giginya biasanya pasiennya itu datang dalam keadaan giginya sudah tidak sakit. Iya. Oke. Nah, itulah tadi yang kematian pulpa. Kan berbahaya Jadi ya, dok. jadi sebenarnya pasien itu datang sudah dalam keadaan giginya tidak sakit. Jadi Jadi dia giginya udah nggak sakit, datang cuma bilang gigi berlubang, begitu dok ya? iya betul. Baik. Dan tadi gejalanya demam, lemas, seperti itu. Nah itu harus kita curigain sih. Jadi apa yang harus disampaikan kepada pemirsa di rumah Untuk dok? mencegah. Untuk mencegah Mencegah. supaya hal tadi tidak terjadi semua nih dok. Untuk mencegah itu, ya itu tadi kita harus rajin sikat gigi 2 kali sehari, ganti sikat giginya setiap 3 bulan sekali. ganti Jangan nih. sampai 3 mekar bulan ya. Anak kosan nih. Nah, jangan sama sekali ya. Oke, Iya. jadi rajin mengganti sikat gigi juga Iya, betul. suatu hal yang paling penting karena kuman-kuman itu ada semua di gigi. Nah, sebenarnya anak 2 itu kemana lagi nih? Iya. Dokter-dokternya nggak ada. Kedatangan lagi ternyata nih si Bruno sama si Uti nih. Bro, tadi kamu dengerin nggak itu Dokter Margaret menjelaskan, Iya, Dokter sudah jelas. Saunders menjelaskan. Biar nggak lubang Uti giginya. mah pasti nggak dengerin dia. Ini udah agak, Dia dari tadi udah seneng banget dok. Kenapa, Ti? udah sembuh. Udah sembuh. Kok bisa? Ternyata tuh obatnya gampang banget. Apa tuh? Apa? Itu dikasih teh manis sama nasi warteg juga udah sembuh. Itu yang sakit di sini apa yang di sini? Tapi tetap harus cek ya, rajin bersihkan gigi ya Dokter Margaret ya. Betul Harus sekali. cek juga Iya giginya, dong. lubangnya harus dicek ke Dokter Margaret biar cepat sembuh. Jangan nggak berulang lagi. Oke? iya. Oke, terima kasih ya sayangnya. Jangan lupa nanti tamu-tamunya diantar ya. Iya. Kita tunggu Siapa nih. tahu ada pantun katanya. Ada Oh, dong mau kasih dok. pantun? Oh, baik. Ada. Oke, apa Aku tuh dulu pantunnya? ya. Oh Baiklah. silakan. Kamu selalu Jalan-jalan ingat ya? sama Po Iti, beli baju ke Tanah Abang. Cakep. Buat kalian yang ngerasa sakit gigi, waspadai, jangan-jangan itu gigi berlubang. Aduh. Aku juga ada dok. Kalau ada lagi, Aku juga oh, ada. dia nggak mau kalah, baiklah. Dia mau Apa? dicakutin sama dong. Baik. Jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Perginya sama si Emen. Kalau kalian punya masalah pada gigi, hadapilah secara gentleman ya nggak? Iya, Gitu. betul. Jadi pemirsa, terima kasih juga semua yang ada di sini, Dokter Saunders, Dokter Margaret, Uti, dan juga Mas Bro. Terima kasih. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, dapat berguna bagi kita semua. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu membersihkan gigi, walaupun sekecil apapun lubangnya, Anda harus berusaha untuk membersihkannya. Dan Dokter Alvin mungkin ada pesan buat pemirsa di rumah? Tuh, jadi jangan lupa ngikutin acara kita nih di Iya. Halo Dokter di setiap hari Senin sampai Jumat di pukul 9.30 sampai 10.30 nih. Dan bagi Anda yang hari ini tidak menonton atau belum berkesempatan, Anda bisa melihat YouTube kami di Halo Dokter Nasional pastinya. Dan itu pastinya di TVRI Nasional. Nasional. Bisa Kita lihat ya. kembali lagi di hari-hari berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asyik. Sampai jumpa.